Halo sahabat Katolik, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami. Hanya ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan Injil yang sudah kita dengarkan tadi mengungkapkan kepada kita apa yang harus kita lakukan apabila kita mengalami perbedaan pendapat dan pandangan. Mengikuti berarti meninggalkan segala sesuatu yang ada di belakang kita. Mengikuti berarti mengarahkan pandangan ke depan. Dengan demikian, kita meninggalkan apa yang ada di belakang kita, yang berarti kita berjalan dan tidak boleh menoleh ke belakang untuk melihat apa yang ada di belakang. Karena itu kita melihat kehidupan yang sekarang yang lebih baik daripada kehidupan yang berada di masa lalu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus berkata kepada bakal muridnya, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Mereka pun menghela perahu-perahunya ke darat, lalu meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Sangat tidak mudah apabila kita mengganti haluan hidup kita. Tetapi kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita lakukan nanti akan baik ke depannya. Kita harus yakin bahwa dengan mengganti haluan hidup kita untuk mengikuti jalan Tuhan, maka nantinya apa yang kita dapatkan akan lebih berharga daripada apa yang kita tinggalkan sekarang untuk mengikuti Yesus. Sebagai seorang penjala manusia, arti dari penjala manusia sendiri yaitu
mengajak kerabat kita untuk kembali ke jalan yang benar apabila mereka telah mengambil haluan yang salah atau mengambil jalan yang salah dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita mengikuti Yesus berarti bersedia menyatakan diri dengannya, bekerja sama dengan Tuhan agar melalui kita berita sabdanya semakin terdengar. Ada berbagai panggilan Yesus untuk kita, namun setiap panggilan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadikan diri kita penjala manusia serta menyelesaikan pekerjaannya. Semoga. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami telah merenungkan sabda-Mu. Kiranya berkatilah hidup kami. Biarkanlah kami menjadi penjala manusia yang baik. Biarkanlah kami memberitakan sabda-Mu kemanapun kami berada. Hanya ini doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.